Apa sih Bang? Lihat ini, Mas Pramono Anung, Pemprov Jakarta bagi-bagi hadiah pemutihan pajak kendaraan dimulai. Yang lagi Akhirnya Mas Pramono Anung ikutin programnya Kang Deddy Mulyadi. Kemarin nggak seneng di banding-banding ya kan sama Kang Deddy Mulyadi, sekarang ikutin. 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Ridwan Kamil bilang, saya bekerja dengan sepenuh hati. Makanya dapat 180 penghargaan dalam 3 tahun saja. Wah, keren banget. Tapi apa ya? Nah, setelah saya baca, ternyata setelah ditinggal sama beliau, angka kemiskinan, pengangguran, dan juga angka putus sekolah itu tertinggi se-Indonesia. Masjid Al-Jabar utangnya triliunan. Oh, mungkin penghargaan itu kayak piala catur ya. Banyak gaya, tapi papan kehidupan rakyatnya nyungsep. Tah, kumaha Pak Ridwan Kamil ya. Mendingan loba hutang dirinya mah pas beres jabatan teh ninggalkeun hutang, geus puguh ning hutang eta mah nya Masjid Al-Jabar. Iya ya BPJS anu ngesidik jelas-jelas dipakai ke warga masyarakat Jawa Barat. Kuat KTK bayar padahal jumlahna ngan ukur 300 miliar bandingkeun jeung dana hibahan uku anjeun digolontorkeunnya kamari cek beja cek data gitu lain cek beja nepi ka jumlahna hampir 3 triliun eta dana hibah. Ari BPJS jumlah 300 miliar kuat TK bayar kamari Kang Deddy Mulyadi nepi ka protes kah ka naon teh Bapeda nya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jeung Kadinkes Jawa Barat. Kumaha cenah ieu aturanana, aduh parah bener parah ya zaman RK parah. Prof Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Terhadap kabupaten kota. Ulah galering warga Jabar. Ayeuna BPJS-na ku bapak aing keur dibenerkeun heula. Ku dibayar heula dan meureun hutangna nya 300 miliar teh lain duit saeutik. Pemerintah nunggak ke BPJS. Ting kumaha sistemna orang lieur nepikeun ka nunggak gitu 300 miliar deh. Pantesan lamun urang nganter jelema ka rumah sakit teh sok dilae-lae, sok dilambat-lambat dan berenang kos kitu da rumah sakit oge embung. Manehna teh rumah sakit teh niat usaha meureun ayeuna dianjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, kita masih dapat berjumpa lagi ya. Kali ini ada video Pak Ridwan Kamil ya, yang mendapatkan beberapa komentar dari para netizen teman-teman ya. Bagaimana keseruan dari komentar para netizen? Oke teman-teman ya, langsung saja kita tidak perlu panjang lebar, kita simak bareng-bareng video dari komentar para netizen. Aduh, gawat. Bapak Aing dapat warisan utang BPJS sebesar 300 miliar. Ini sangat ironis sekali karena dana hibah yang jumlahnya triliunan. Kenapa BPJS 300 miliar tidak terbayar? Biasa ya, kalau kenapa ya? Apakah dana hibah ini sudah ada yang ngatur? Ya udah pasti. Pesanan ya udah pasti. Makanya mereka yang kemarin ya istilahnya berada di balik layar dana hibah dari kepemimpinan sebelumnya, gubernur sebelumnya lagi ketar-ketir. Soalnya semua yang dikerjakan KDM sekarang ini transparansi, semua direkam. Kita bisa lihat semuanya di channel YouTube dia atau di TikTok. Channel YouTube-nya ada 2, Deddy Mulyadi atau KDM dan Lembur Pakuan. Ini salah satu contohnya. Totalnya jadi Kota Tasik 5 pesantren 1,8 miliar, jadi total keseluruhan. Kabupaten Tasik berapa? Kabupaten Tasik tadi 12 pesantren 5 miliar. 5 miliar. Nah pertanyaannya, ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Nah ini mekanismenya memang diusulkan dari pesantren masing-masing Pak, dengan yayasan yang memang sudah diajukan link di-input di dalam SIPD, dan kemudian dari inputan itu kita verifikasi validasi. Iya, itu kan teorinya. Betul. Prakteknya pasti ada yang memandu, menggiring, dan mengarahkan. Nah,
Siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab kan? Bapak yang udah jawab. Kan tidak mungkin kiai-kiai ngerti SIPD. Nah, Bagaimana ngentry ngelingnya kan nggak mungkin gitu loh. Kasihan kiai yang nggak ngerti SIPD sampai kiamat nggak akan pernah dapat SIPD karena tidak punya akses politik. Tadi itu hanya salah satu contoh saja, ya, hal-hal yang dibahas secara transparan yang bisa dilihat oleh publik di channel beliau. Bukan cuma soal anggaran, soal apapun, selalu direkam. Untuk istilahnya diposting atau diupload atau di-share atau tidak, itu tergantung dari Bapak ini sendiri. Tapi yang jelas direkam untuk apa? Barbuk alias barang bukti. Nah, dengan gaya kepemimpinan transparansi ini, banyak yang ketar-ketir, pot-potan, uring-uringan, tantrum. Jadi akhirnya terlihat siapa saja orang yang ingin menjatuhkan Bapak Aing ini. Ya, kira-kira ada 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan pencari panggung. Yang kedua adalah yang takut tindakan korupsinya terungkap. Dan yang ketiga adalah yang punya kepentingan di tahun 2029 Pilpres. Nah, dari 3 golongan ini yang rata-rata masif menyerang KDM. Besar seluruh pondok pesantren se-Jawa Barat. Nah, ini ketua JKSN, Jaringan Kiai Santri Nasional Provinsi Jawa Barat. Jadi saat ini kan pas ada rencana ada pembahasan RPJMD dan undang-undang fasilitasi pondok pesantren. Ya, di sana amanatnya bagaimana Pemprov Jawa Barat merencanakan program-program untuk fasilitasi pesantren itu di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi ada kerja gubernur 5 tahun, ada juga kerja tahunan. Nah, sehingga ini perjuangan kita semua. Siap, ya kan? Siap. Makasih banyak Pak Ketua, Pak Ono, Wakil DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Ini adalah momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat. Karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar istimewa. Terima kasih Pak Ono, mudah-mudahan ini bisa dibantu, disuarakan dan didengar oleh Gubernur Jawa Barat. Siap, ditunggu rekomendasi. Siap, makasih banyak. Hasil musyawarah besar. Siap. Alhamdulillahnya Bapak Ono ayah hadir di dia sebagai perwakilan di DPRD Provinsi Jawa Barat, sebagai wakil DPRD Provinsi Jawa Barat, mendampingi acara tersebut. Dan yang kami pertanyakan, kenapa Bapak Ustadz, Bapak Kiai dalam acara besar ini, kenapa tidak mengundang Bapak Gubernur Jawa Baratnya? Kenapa harus dititip pesan kepada Bapak Ono, yang mana Bapak Ono di sini mewakili DPRD, berarti di sini tidak ada perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, yang mengatasnamakan Bapak Gubernur ataupun Bapak Gubernur sendiri, yang mengatakan bahwa Pak Ustadz di sini merasa ditinggalkan ya, merasa dianaktirikan gitu oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Bapak mungkin di dalam hukum Islam pondok pesantren ini ya, yang mana pesantren ini adalah syariat Islam. Jadi kami mohon jangan dicampur adukan dengan politik, apalagi dengan politik praktis ya, yang mana kita tahu dewan-dewan tersebut ketika Bapak Ono itu bukan mewakili rakyat ya, bukan mewakili daripada pesantren juga, tapi beliau mewakili partainya, jadi suara partai. Yang mana ketika berbicara masyarakat Jawa Barat di sini, Bapak bukan di pondok pesantren saja ya, apalagi kita sebagai bangsa ini, bangsa berbineka tunggal ika, jadi tidak bisa dengan satu golongan saja ya mewakili. Jadi untuk ini kami sebagai warga masyarakat Jawa Barat bukan ya
kita mengatasnamakan gubernur atau Bapak Aing Kang Dedi, tapi mengatasnamakan warga masyarakat. Biasa ya, kalau Mohon yang namanya pesantren yang ada di netizen itu Jawa ya, Barat, kalau berkata itu ya tolong luar biasa bisakah ya. hari ini cukup menjadi untuk tangan di memberikan atas, pelajaran, jangan menjadi tangan di bawah. untuk para pejabat tentu, Pembangunan tentunya ya. pesantren memang didukung oleh pemerintah, itu tidak dihalang-halangi. Dan mungkin Bapak sudah tabayun belum? Nah, kok ini kayak monoton? Udah beberapa bulan tentang pondok pesantren, dari pertama Pak Haji Hilman sampai sekarang Pak Ono berbicara di forum, di publik, ya, di medsos seperti itu, monoton. Padahal Pak Ono sudah ketemu sama Bapak Aing dan mungkin sudah bertanya kepada Bapak Aing bagaimana progres program bansos hibah ini ketika semua orang mengatakan bahwa di stop. Tapi Bapak Ono kan sudah dekat dengan Bapak Aing kemarin ya, Terus, teman-teman, dari ya, kalau rapat kita mendengarkan sidang paripurna komentar-komentar DPRD. dari para netizen ya. Yang mana mungkin Bapak kan sudah bisa memberitahukan kepada para ulama, para kiai, ya, apalagi di forum musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Barat, Bapak bisa mengklarifikasi mereka. Pertemuan dengan Bapak Aing apa yang sudah dibahas. Tapi Bapak kok kayak buta dan tuli ya, tidak mendengar. Pak Ono ini bagaimana Pak Ono? Tadi beberapa komentar ya dari para netizen atau masyarakat Jabar, teman-teman ya, kepada Bapak Ono Surono dan untuk Bapak RK ya. Nah, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang apa yang diberikan komentar terhadap para pejabat ya, atau mantan pejabat ini, teman-teman ya. Memang ya, kalau menurut saya memang seharusnya sekarang itu mungkin masyarakat itu harus bersuara ya. Karena apa? Kita itu harus bersuara, masyarakat itu harus bersuara. Kalau seandainya kita itu bersuara, nunggu kita kumpul dengan orang banyak dan berdemo dan yang lain sebagainya, itu bisa jadi suara itu akan hilang 1, 2, 3 ya. Akan tapi ketika masyarakat atau netizen ini memberikan suaranya melalui media sosial, ini akan menjadi sangat banyak pelajaran untuk para pejabat-pejabat kita yang mau menjabat. Karena apa? Karena kritisnya sekarang itu masyarakat terhadap pemerintahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh mereka. Dulu mereka itu ingin menjadi seorang pemimpin, datang kepada masyarakat. Jadi kalau seandainya mereka itu sudah memimpin, ketika masyarakat itu mengkritik, mau nggak mau harus didengarkan. Karena apa? Seorang pemimpin adalah bapak dari rakyatnya, bapak dari masyarakatnya. Jadi ketika seorang pemimpin ini dikritik, kebijakannya dan yang lain sebagainya, apapun yang dia lakukan, maka seorang pemimpin harus menerima. Karena apa? Ini suara dari anaknya, suara dari bawahannya, suara yang diayominya. Kalau seandainya suara-suara dari netizen ini tidak dikeluarkan, nah ini justru akan sangat berbahaya ya. Karena apa? Kekuatan netizen itu ketika bergerak, maka tidak hanya Jawa Barat, semisal rakyat Jawa Barat mengkritik Jawa Barat, Lampung mengkritik Lampung, Jawa Tengah mengkritik Jawa Tengah, Jawa Timur mengkritik Jawa Timur. Akan tetapi kritikan ketika itu dimasukkan ke dalam media sosial, mungkin para pemimpin kita itu jauh akan lebih berhati-hati karena sekarang itu memang zamannya di media sosial. Jadi seorang pemimpin ketika mendapatkan kritikan, walaupun dia masih jadi pemimpin ataupun sudah tidak jadi pemimpin, ketika masyarakat bersuara, ini akan ada hikmahnya. Nanti para pemimpin-pemimpin kita yang akan memimpin itu jauh akan lebih berhati-hati. Nah, oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang komentar-komentar dari masyarakat yang kita sama-sama dengarkan tadi. Dan mohon maaf kalau seandainya ada salah kata, semoga ada hikmah di balik video-video yang saya sebarkan ini, ada yang dapat kita ambil. Terima kasih, mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.